serahkan kegiatan hari ini kepada Ibu Sri Martini. Silakan Ibu Sri. Iya, terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Susi, selamat sore sahabat Umi semua yang hadir di acara ngabuburit kita hari ini. Semoga sehat, semangat, dan tetap produktif ya. Walaupun bulan Amin. puasa, jadi nggak mempengaruhi gitu. Pengusaha itu harus strong, harus hebat. Senang sekali saya Sri Martini membersamai ibu-ibu hebat semuanya, sahabat Umi, dalam program spesial ngabuburit kita hari ini bersama ibu hebat tentunya yang berasal dari Batu ya, Batu Malang dengan Ibu Fauzi. Tepuk tangan untuk Ibu Fauzi. Sebelum kita ngobrol agak serius, saya nanya dulu ya Bu Susi, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Doa dari panjenengan semua. Sehat selalu. Puasa aman ya Bu, lancar. Man. Puasa ini produksi tetap lancar ya, Bu. Alhamdulillah tetap lancar. Hanya tidak sampai 1 hari. Hanya setengah jam. Soalnya malamnya mau ada taraweh ya, Bu ya. Iya benar. Biar nggak capek-capek. Siap. Jadi emang harus diseimbangkan dunia dan akhirat ya, Bu ya. Iya benar. Siap. Sebelum kita mulai, kita boleh nonton video tentang perjalanan usahanya Bu Susi dulu, Bu Lita. Kita akan melihat perjalanan Bu Susi dari awal, bukan dari awal sih ya, karena yang ketangkap kamera itu yang hebat banget. Perjalanan menuju ke rumah. Saya ini di atas ya di kotanya. Ini rumah. Alami semuanya alami. Ya sudah semi auto. Olehnya sudah vakum. Ini hubungan dari anak saya dengan di satu muncul dan entrepreneur kepada anak-anak mereka. Bahkan itu kami ajari yang sebarat yang ini yang masuk ke oleh pengaruh terus masih dengan pikir sendiri ya dari dengan kata satu yang mau jadi Marcelo Fauzi, Mitra Fauzi, silakan. Wah, keren banget Bu Susi ini. Keren Bu, keren banget perjalanannya. Apalagi diawali tadi suasananya ya. Malang itu, wah, keren banget. Pokoknya gunung-gunungnya tadi kelihatan banget. Jadi sambil ngemil-ngemil keripik gitu ya Bu Susi ya. Iya benar. Keren banget sih. Kalau dingin sukanya nyamil, cari Nah, camilan ya kayak gitu. bener. Makanya teman baik ya. Jadi cemilannya ini teman baik ternyata. Keripik tempe baik. Oh ya, keripik tempe Hmm. baik. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Susi. Nama lengkapnya Bu Susi Fauzia, owner dari Fauzi Tempe. Kita akan berbagi rasa tempenya ya Bu ya, berbagi rasa suksesnya, terus berbagi berkah dalam bisnis dan kehidupan. Kita akan belajar bersama seorang pengusaha hebat, ya, pengusaha perempuan yang hebat, yang tak hanya sukses membangun bisnisnya, tapi Bu Susi ini juga
sukses memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Tadi sampai bawa-bawa anak TK, ada mahasiswa, banyak ya Bu. Itu dibayar ya Bu? Enggak, kami kalau untuk lokal aja tidak lah. Oh, Tapi siap mereka benar-benar. selesai kunjung biasanya berbelanja langsung kayak gitu. Oh gitu. Tapi tidak diwajibkan ya. Mereka emang pengen Ya, ngerasain ya Bu. Sip, iya. keren Bu. Keren-keren Untuk lokal banget. tidak. Kalau memang di luar ini lokal biasanya ada TL-nya. Jadi ada TL yang membawa masuk orang-orang Oh, yang yang mau dibayar TL-nya edukasi. berarti ya Bu. Iya, sudah masuk Bu orang gitu Susinya loh nggak ya. dibayar. Mm-mm. Siap, Bu. Nah, Bu Susi tadi kan ngelihat produk Ibu tuh udah cakep banget, keren-keren. Bahkan kayaknya sih itu udah apa ya, melanglang buana tuh, malang melintang di kota Udah Malang ya, Bu persilatan. ya. Karena kata Bu Susi belum kemana-mana. Jadi waktu saya ketemu Bu Susi juga bilang, Bu Sri ini bawa produknya ke Jakarta, bantu jualin di Jakarta gitu. Kebetulan waktu itu saya dapat mandat juga sih sebenarnya dari saat itu masih Kementerian Koperasi UKM Bu Lita. Jadi ada tugas untuk retail. Nah, itu pendampingan retail. Nah, pas saya ada acara di Malang, tapi bukan dari kementerian, ini acara tentang perempuan Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, di situ ada UMKM. Saya tanya, saya mencari supplier produk yang sudah yang supplier produk yang bisa dimasukkan ke retail. Artinya legalitasnya sudah aman kan? Nah, akhirnya saya diajaklah tuh berkeliling sama salah satu peserta dan akhirnya ketemu Bu Fauzi. Nah, Bu Fauzi ini setelah saya lihat, yang pertama itu nggak kayak gini Bu Lita. Jadi kemasannya itu masih plastik-plastik biasa ya Bu ya. Nah, waktu Ya itu benar. kebetulan Bu Bu Susi ini ingin ikut acara apa gitu dan harus me- apa namanya memperlihatkan rekeningnya gitu. Nah, saya sempat teringat Bu, dia nanya, Bu Sri, gimana caranya nomor rekening saya mau diupload? Nah, seperti itu Bu Susi saat itu belum bersosmed, Bu Lita. Tapi yang bikin saya heran itu pembukuannya lengkap banget, walaupun tidak dikerjakan hari itu. Seperti itu, Bu Lita. Keren banget. Nah, karena kesuksesan Bu Fauzi ini, teman-teman pasti kayak termasuk Bu Lita nih, pasti penasaran gimana sih motivasi awalnya Bu Susi ini pengen punya bisnis keripik ini. Boleh nggak Bu diceritakan sedikit nih? Oh ya boleh. Terima kasih Bu Sri Martini yang sudah membawa saya sampai di sini ya, telah menghubungkan dengan kegiatan yang positif di Aspindo. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak nyana loh. Bisa jumpa lagi di Bu Sri saat ini ya. Bentar Bu ya, izin. Ya, nah gitu Bu Lita. Hmm. Jadi Luar tadinya biasa sekali ya. galau-galau. Jadi memang ketika ketemu itu, Bu Sri sudah, Bu Fauzi itu sudah menjadi bagian sebagai wanita entrepreneur ya. Ya, jadi Ya, pertama itu yang ditanya itu, Bu, saya mau jual gimana caranya gitu. Sama halnya dengan dampingan kita yang sekarang, oh ini cucunya ya Bu. Iya, sudah punya cucu Dampingan tiga. kita ketika kita sudah selesai dampingin semua legalitasnya, yang pertama ditanyakan gini, Bu Sri, kalau saya sudah selesai semua ini, cara jualnya gimana gitu. Itu kan yang kita alami di Jakarta ya, di Bogor. betul. Nah, ternyata Betul. sampai Malang pun seperti itu. Gimana Ya. saya cara jualnya, Bu Sri gitu. Rantai Jadi itu rantai satu poin. pasoknya lancar, tapi rantai penjualannya ini yang masih masih tersendat-sendat ya. Itu Ya, memang ciri awalnya khas. Iya, seperti itu, betul. Bu Lita. Betul. Nah, kita Ciri khas. dengarkan dulu cerita motivasi awalnya Bu Susi, gimana kok tiba-tiba mau membuat bisnis keripik ini, tempe ya Bu Susi ya.
Ya, ceritanya awal mau bikin kerepek tempe ini termotivasi dari saya dikasih oleh-oleh sama ayahnya anak-anak tempe dari kota Malang. Kemudian saya baca komposisi. Saya ini orangnya hobi baca, Bu. Hobi membaca. Jadi saya baca komposisinya, oh gini gini gini, selesai. Habis itu saya abaikan gitu aja. Ketika aku menggigit pertama kali tempe yang dikasih oleh-oleh tadi, rasanya kok beda ya, enak sekali. Dan rasanya ini tidak hilang sampai bertahun-tahun. Tuh. Enak sekali kayak gitu. Nah, kemudian suatu saat saya terinspirasi ingin menjadi wirausaha karena saya sudah bosan diperintah orang. Perintah orang. Saya ingin mandiri gitu Bu ya. Saya ingin mandiri, bagaimana caranya saya ini memiliki kebebasan waktu dan finansial. Itu tujuan pertama saya. Memulai dengan hasil akhir yang baik. Kemudian saya melihat peluang daerah sekitar saya itu kebetulan belum ada yang membuat akan keripik tempe. Rata-rata desa saya ini Batu terkenal dengan produk apel ya Bu, sama Iya, sayuran ya. betul. Jadi aneh banget saya mengangkat tempe sebagai eh, pilihan ini ya, produk gitu. Waktu itu juga banyak yang pro kontra ya Bu ya. Dihina, di, dihina, dicekecipir kayak gitu. Masya Allah ya. Tapi saya tetap aja nekat gitu Bu ya. Membuat keripik tempe tetap aja nekat. Dari waktu itu modalnya Rp10.000 ya. Saya belanjakan bahan-bahan ya. Tempe, minyak goreng, tepung, plastik, dan semuanya Bu. Senilai Rp10.000. Dan waktu itu saya juga belum punya peralatan sama sekali. Semuanya serba pinjem. Sampai wajan pinjem, kompor pinjem, sotel pinjem. Ya Allah, semuanya serba pinjam. Dan saya juga nelongso sekali ya ketika saya pinjem itu gas. Waktu itu gas ya Bu, belum ada LPG. Iya. Ya, Ya. gas masih harga Rp150 zaman Pak Harto ya. Kemudian saya belanjakan pinjem kompor itu pinjemnya kosong, nanti siang pulangnya kembalikan itu penuh gasnya. Bayungku saya nelongso banget itu ya. Saya sambil berdoa ya Allah semoga aku bisa beli kompor sendiri kayak gitu ya. Tapi terus berjalan dari belanjaan tadi saya iris sendiri, saya goreng sendiri, saya kemas sendiri, saya pasarkan sendiri, semuanya serba sendiri. Kata anak-anak, ibu ini dirijen ya, direktur ijen. Iya, kayak gitu. Nah, sambil kita menjual tempe yang saya goreng tadi, waktu itu harganya Rp100 ya. Sebagian saya jual, sebagian saya buat testimoni kepada ini, bakul-bakul yang ada di depan rumah. Itu banyak bakul, Bu, di depan rumah. Juga calon customer yang lain. Eh, saya cara jualnya door to door gitu ya. Sambil saya apa sih komen dari calon-calon pelanggan ini apa yang diinginkan kayak gitu. Saya menerima kritik dan saran Bu waktu itu. Apapun kritik dan saran mereka, entah itu dengan cara baik-baik atau tidak baik-baik, saya menerima semua. Kemudian saya kembali evaluasi kayak gitu Bu. Terus dari 20 orang yang testimoni tadi, ada 18 orang yang seleranya sama. Yang dua orang yang beda. Yang satu itu suka asin, yang satu itu suka gosong. Jadi kalau habis beli keripik tempe di Fauzi, sampai di rumah digoreng lagi. Gitu katanya. Ya, nggak tak turuti, Bu. Otomatis saya pakai yang 18 tadi ya, 18 orang tadi.
Dan resep itu, Bu, saya pakai hingga sekarang. Saya ketika kritik, kemudian saya taker, bumbunya saya taker, Bu. Oh, kalau segini katanya kasinan, saya turunkan lagi. Jadi orang-orang yang tak memberikan saran, kritik, model tadi, saya kembalikan ke orangnya lagi. Alhamdulillah, ya udah Bu, udah pas. Sampai testimoni renyah itu mulai dari santan. eh, Fauzi ini kan terkenal ini ya Bu ya, tanpa MSG. Brand kami kan tanpa MSG, non MSG. Ya, tanpa micin. Awalnya kita pakai micin Bu, terus kita lepas dari micin itu setelah ada seminar dari ini ya, halal. Saya mendapatkan fasilitas halal. Halal, terus ada seminar dari MUI itu tentang micin. Micin ini kurang baik untuk kesehatan. Jadi mendapatkan sertifikat halal, hati saya itu perang, Bu. Perang. Antara ini pakai micin apa enggak ya, micin apa enggak. Karena makanan itu penyedapnya membuat orang senang itu micin. Kalau nggak pakai micin kan nggak enak, rasanya hambar gitu ya, kurang mantep. Akhirnya saya itu eh, maju mundur gitu ya, Bu. Di satu rumah itu pokoknya kamu jualan makanan kalau nggak pakai micin nggak bakalan laku. Serumah saya itu diprotes kayak gitu, Bu. Akhirnya saya bertekad bulat, ya udahlah, karena saya sudah dapat sertifikat halal, akhirnya saya memutuskan saya tak berjalan dengan Allah, wis. Saya tidak mau pengkhianat karena sudah dikatakan halal ya halal 100% kayak gitu ya. Akhirnya saya tidak pakai micin, Bu. Nah, Alhamdulillah, Bu, dengan saya tidak pakai micin, justru produk Fauzi ini dicari hingga sekarang yang tidak pakai micin. Jauh-jauh dari Surabaya, pelanggan ya, Bu, ke Batu hanya ke ini, keripik tempe Fauzi, mencari keripik tempe Fauzi yang non MSG. Ini ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi untuk komunitas Fauzi, keripik tempe Fauzi itu orang-orang yang memang kesehariannya tidak memakai micin, masak tidak memakai micin, gitu Bu ya. Tadi pelanggan kami kalau hari Lebaran kayak gini Bu, para dokter, para ini ya dokter yang di rumah sakit itu pasti pesan di sini di Fauzi, kayak, kayak gitu. Alhamdulillah, sehingga Fauzi non MSG ini berjalan sampai sekarang. Kemudian kata tadi ya, Ibu Fauzi pasti apa mengalami hal Awalnya. yang datang Oh, bersaing kayak gitu ya, gelombang ya, gelombang. Nah, pasang surut, Bu. iya, pernah Bu untuk melebarkan sayap tadi ya dari keripik tempe yang harga Rp100 sampai harga Rp1.000 ya Bu, yang isinya 4 lebar-lebar potongan semuanya dengan tangan sendiri. Kemudian karena alhamdulillah diterima masyarakat, akhirnya saya melebarkan sayap Bu ke daerah Pasar Selekta. Pasar di situ banyak bakul ya Bu, ada 35 bakul di situ. Saya mencoba ke situ, dari 35 itu ada 34 yang menolak mentah-mentah Bu, dengan apa yang saya bawa, dagangan saya. Rasanya Bu, di hati itu juga, wah astagfirullahaladzim ya, hampir putus asa pulang ini. Pulang dengan membawa keripik, keripik tempe yang tidak diterima. Oh, delala ada satu bakul yang memanggil saya. Mungkin kasihan ya lihat saya mondar-mandir keliling bakul kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang respon. Jalan Waktu itu kaki di ya, Bu? jalan kaki, belum punya apa-apa Bu. Saya nggak punya apa-apa dari jalan kaki. Dari rumah ke Selekta mungkin 2 kilo ya. Itu Ya, betul. jalan kaki ya, jalan kaki Lumayan deket sambil sih. panas-panas kayak gitu Bu ya. Jalan kaki yang panas-panas sambil berdoa. Saya hanya berdoa aja Bu. Ya Allah, semoga aku bisa punya sepeda motor gitu aja nantinya. Jadi ketika ke Selekta itu ada satu bakul yang
memanggil saya di saat saya sudah berlalu pulang tadi saya dipanggil, Sus, kamu ke sini, gitu, panggilannya orang sekta ya. Kamu ke sini, apa yang kamu bawa itu? "Oh, ini loh Bu, tempe. Sih, lihat nih, akhirnya dibeli Bu. Saya bawa tempe 10 biji, dibeli semua. Payung sewenang Bu itu. Sewenang ya. Akhirnya di situ dijual, Alhamdulillah Bu, laku, laris. Yang tadinya itu sebelah-sebelahnya itu menghina. Terus kok ini di sini ada payu. Polain di sini ini yang dijual buah, bukan keripik kayak gitu ya. Yang buah apel, keripik apel kayak gitu. Akhirnya laris. Minggu depannya saya cek Bu. Loh, sus tempemu habis. Besok pesen lagi ya 20 kayak gitu ya. Alhamdulillah besoknya lagi kayak gitu. Tetangganya yang tadi nolak mentah-mentah Bu, ikut order kayak itu ya, ikut order. Akhirnya pelanggan apa itu outlet satu, order outlet dua, order sampai ini dua baris dari outlet Selekta itu semuanya order keripik tempe Fauzi. Waktu itu namanya belum Fauzi, Bu. Namanya belum ada nama. Masih polosan. Masih polosan. Tahun segitu masih Iya, Plastik polosan. biasa mungkin ya Bu ya, masih plastik I- kosong gitu ya iya, Bu. Masih plastik, Masih sing bening, plastik ini apa? Plastik yang 03 masih ya bening ukurannya ya, tipis. ya iya plastik bening betul. ya Bu. Mm-mm. Seperti itu. Kayaknya itu Terus sampai tahun 2020 masih ada yang plastik ya, Bu. Benar. Berarti Oh, bisa iya memang dibilang kalau Bu keripik tempenya Bu Susi ini awalnya tempe ada di di Batu ya, Bu ya. iya pertama kalinya tempe di Batu. 2 tahun Bu saya di sini nggak ada pesaing sama sekali. Saya tenang, nyaman, seneng, laris, kewalahan itu seneng saya ya. Labanya Oh, banyak, nggak ada seneng ya, banget itu. betul. Kemudian datanglah Soalnya setelah 2 tahun itu tempe yang dari Sanan. Kemasannya bulat, tempenya bentuknya bulat. Sedangkan tempe saya kotak. Sempat drop juga Bu saya, tapi saya amati. Pesaing tadi saya amati. Ternyata bulat. Jika mereka bisa bulat, kenapa saya tidak? Akhirnya saya menghubungi bagian produk tempe. Entah itu bisa Mbak, bisa Kak Pak, bikinkan kayak gini. Jadi saya ingin ini ya bersama-sama mengikuti ini pesaing yang masuk zaman. tadi. Hmm. Iya, betul. Masa kayak gitu Bos. Masalah apa itu namanya? Harga juga seperti itu. Harga pesaing masuk, kemasan cantik, modelnya cantik, ada labelnya. Ya saya kan labelnya masih kertas Bu ya, fotokopian kayak gitu ya. Nah, fotokopian kayak gitu tahun itu Bu. Terus Ya, harganya murah. Sempat drop juga saya Bu. Terus tapi saya tidak putus asa. Saya harus bisa. Apa sih kelemahan mereka apa? Dari kelemahan itu saya angkat, saya meniru. Alhamdulillah kita bisa bersaing juga. Masalah ini Bu ya, dari kertas fotokopian, waktu itu kan banyak ya sosialisasi guru yang 3 hari pulang, 3 hari datang di hotel-hotel Kota Batu, ya Bu ya, banyak ya, sekali betul. pedagang asongan. Tempe saya juga dinyek Bu di situ. Bayung sakit hati terus Kak, saya itu Bu. Sakit hati ya. Oh, Simbah saya sabar itu Bu, sabar. nyek, ya Allah. Tempe ini nggak ada PRT-nya. Tempe ini nggak ada mereknya. Jangan beli tempe ini. Kayak gitu Bu. Nelongso Ya, saya Bu. betul. Nah, kemudian Alhamdulillah saya juga terpicu itu bagaimana saya mendapatkan PRT, bagaimana saya mendapatkan legalitas, bagaimana saya mendapatkan label yang membuat cantik tempe saya. Itu juga sebuah perjuangan dari Keren. ini tadi tamparan orang-orang yang pesaing tadi ya Bu ya, yang jualan. Ya. Akhirnya semuanya lolos, alhamdulillah semuanya bisa kita urus PRT dan izin-izin yang lainnya kayak TDI, TDIP itu saya punya semua Bu. Nah, itu perjalanan Oh, kisah Fauzi. keren banget ya, Masya Allah ya, Bu Susi ini. Ya, dahsyat Tapi sekali. benar banget nih, Bu Susi ini. Satu hal yang bikin saya salut banget sama Bu Susi itu, ketika kita ngomong A atau apa yang dia tahu ini lebih baik, maka dia tidak akan bilang, saya tidak bisa.
maka dia akan terus bilang, oh iya nanti saya akan belajar, nanti saya akan coba ya Bu, gitu. Termasuk ketika saya ketemu, Bu, kayaknya kalau Ibu hanya di offline, Ibu coba online, padahal sama sekali belum bisa sosmed, belum bisa apa. Setelah bulan berikutnya atau gimana Bu sekarang saya lihat udah ada sosmednya, saya lihat lagi wah sampai terakhir-terakhir pokoknya Bu Susi ini keren Bu, mau mendengar, mau mengosongkan gelasnya dan mau belajar, nggak berhenti-berhentinya untuk belajar. Itu motivasi dari Bu Susi yang kita pelajari hari ini. Mungkin Bu Lita atau teman-teman yang lain ingin bertanya tentang motivasi ke Bu Susi sebelum kita masuk ke strategi. Ya, Keren banget Bu, sih Bu Susi. mungkin kita coba panggil dari ada ada dari Kalimantan Selatan ini, Oh ya. Bu Naima. Halo, Bu Naima, ya. Ada pertanyaan Bu Naima untuk Bu Susi Fauzi. eh, pertanyaannya gini, gimana sih caranya ya buat keripik tempe atau keripik apapun itu biarnya awet tahan lama itu aja sih. Begitu. Buat ibu-ibu rumahan. Eh, Oh ya. Itu aja. Oke, siap. Makasih Bu Naima. Nanti kita jawab di strategi ya. Ada ada tentang produk di strateginya. Untuk motivasi, mungkin tidak ada yang bertanya ya Bu Lita ya. ya, mungkin kita coba panggil dari Pak Fando ya, Pak Ervando. Beliau beliau lebih ke fashion mungkin ya, tapi mungkin ada Heeh. ada Jadi motivasi yang ingin ditanya mungkin Pak ya. Ervando. Jadi Bu Susi ini memulai dengan keterbatasan, tapi dengan keyakinan yang kuat, walaupun ditolak 34 ya tiga Bu puluh tadi empat ya, ya, luar biasa sekali ya. 34 tetap kekeh pengen gitu. Udah tahu di Batu itu apel, orang taunya apel, orang taunya buah, orang Ini taunya datangnya tempe sayur, gitu ya. kok bawanya tempe. Nah, tapi dengan keyakinan yang kuat, akhirnya sampai sekarang usaha Bu Susi ini masih masih tetap eksis dan berkembang gitu. Ya, Jadi luar biasa sekali motivasinya ya. dari diri sendiri ya Bu, dan tadi Iya. melibatkan Allah di mana-mana nih Bu Susi. Iya. Kejujur, Keren, amanat, keren tanggung banget jawab, nih Bu kayak Susi. gitu. Iya Bu. Selalu pakai teori, kerja, kontrol karo bahasa Jawanya. Teori, kerja, evaluasi. Iya, wah luar biasa sekali ya. Itu Iya. ada efek efek dari dampingan itu, Mbak Sri. Jadi ya efek dampingan yang beliau terus pelajari sehingga beliau bisa menyimpulkan bahwa ini loh yang saya harus konsisten dengan tiga tiga tadi ya, Bu ya. Bisa disebut ulang, Bu? Rencana, kerja, Ya, kontrol. ya, Kontrol, evaluasi. ya. Nah, Rencana yang Rencana kerja, kontrol. Jadi kerja rencananya kerja seperti ini, dan kerja evaluasi ya Bu dikerjakan, ya. Ya, eh, ya, kerja dan jujur, betul. evaluasi amanat, ya. tanggung Iya. jawab. Gitu. Jujur, Jadi amanat, kalau tanggung jawab. Nggak boleh bohongi customer, nggak boleh bohongi konsumen. Kalau gosong ya gosong, gosong disensor, berminyak disensor. Fauzi itu jadi kalau eh, tempenya itu tidak bertepung juga kami sensor, gosong kami sensor, berminyak kami sensor. Jadi memang jujur, amanat, tanggung tadi. Ya, Kayak gitu. ya. ya Kepada betul. produknya Ibu lebih kepada konsep jujur, amanat dan tanggung jawab ya Bu ya. Itu. Iya, Tapi kalau ya, memang ada komplain kita ganti 100% ya. uang kembali atau ditukar produk Iya, kayak gitu. terhadap Ya, strategi keren. strategi usahanya sendiri, Ibu punya punya tiga konsep ya. Ada rencana, ada do, ada kerja dan ada evaluasi. Itu luar biasa sekali ya. Sebetulnya ini bagian dari apa? Dari konsep bisnis kanvas yang dikembangkan sendiri oleh oleh Bu Fauzi ya, Mbak Sri ya, gitu ya. Ini Kalau Iya Jawa betul, ya, iya orang Jawa betul desa betul. kenalnya itu, Tapi dia bahasanya itu.
lebih menyederhanakan satu konsep bisnis sehingga beliau bisa konsisten dengan apa ya, dengan konsep bisnis Benar. dalam Ya, bahasanya sendiri diterapkan. Mungkin sampai dengan saat ini Bu Fauzi tidak merasa bahwa dia belum memiliki SOP, tapi sebetulnya hanya konsep yang belum tertulis saja. Catatannya mungkin seperti itu ya, Bu Fauzi ya, gitu ya. Benar. Tetapi Ibu sudah memiliki satu prinsip dalam perencanaan usaha dan prinsip juga dalam menjaga kualitas produknya Ibu sendiri. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, ada 3 prinsip untuk usahanya Ibu, yaitu melalui proses perencanaan. Jadi Ibu tiap hari itu akan selalu membuat perencanaan. Hari ini saya memproduksi sekian, besok saya harus memproduksi sekian. Ini loh yang harus saya siapkan dengan perencanaan akan seperti itu. Terus eh, ibu melakukan lagi harus dikerjakan, tidak boleh hanya sebuah rencana saja. Explain-nya betul, tapi kalau tidak dikerjakan ya nggak akan jadi apa-apa gitu ya, hanya menjadi sebuah mimpi saja ya Bu ya. Iya, benar. betul banget Iya, tuh Bu Lita. betul. Dan setelah itu ibu melakukan evaluasi kayak tadi. Kenapa ya saya kok nggak laku? Saya lihat dong produk orang lain. Oh ternyata produk Iya, orang lain itu eh, ini loh ini produk orang bulat lain tuh ada gitu. Oh, yang laku bulat. kelemahannya. Akhirnya dia mencoba dan mau mencoba itu. Nah, Itu gitu ya. Jadi keren ini banget loh sih. ciri khasnya. Keripiknya tuh ciri khasnya seperti ini. Keripik saya ciri khasnya bertepung. Jadi kalau tidak bertepung ya saya harus pisahkan gitu loh. Untuk menjaga kualitasnya seperti itu. Saya belum punya merek. Waduh, saya dihina-hina oleh orang. Tapi Bu Susi tuh dalam proses yang ketika orang apa mengklaim, Ngomong nggak wah ini jatuh produknya, mentalnya. ya Tapi produknya langsung tuh diragukan betul. karena nggak punya merek, nggak punya apa, tidak membuat Bu Susi patah patah semangat ya, bahkan itu menjadi motivasi bahwa wah saya harus bikin Betul. merek Malah jadi gitu. semangat memperbaiki apa Ya yang dikritik betul orang. ya. Betul kan, Mbak? Berbicara berbicara tentang merek ya yang tadi disinggung-singgung oleh pembeli yang akhirnya tidak jadi membeli produk Ibu hanya karena merek. Lalu Ibu pernah ada perubahan merek, mungkin berkali-kali ada perubahan merek. Pertanyaan saya untuk Ibu, untuk kali ini Bu, produk Ibu dengan nama keripik Fauzi. keripik tempe Fauzi, apakah sudah eh, memiliki hak paten Bu untuk mereknya? Sudah, Nah, sudah ya. Biasa, ya. biasa sekali ya Bu ya. Iya, Tahun sudah berapa Bu lengkap, Ibu Bu Lita. difasilitasi oleh dinas setempat Bu? Iya, merek hakinya B Fauzi ya, B Fauzi karena waktu itu mendaftarkan merek Fauzi sudah banyak yang memiliki sehingga Oh, ditambahi B Seret Fauzi. oh, Oke, ya. gitu diterima. Di tahun 2025 ini sudah habis Oh, berarti sudah 10 tahun Desember. yang lalu ya, Iya, Habisnya artinya Desember. makanya 2015, 2015 Ibu produk Ibu sudah memiliki hak paten. Berarti tahun ini ya Bu? Tahun ini habis ya? 2025, Bu Lita. Jadi Ya, Bu Desember Fauzi nanti habis. ini, Ya, jadi Bu berarti Fauzi Ibu ini ya berarti di bulan Mei besok ada tugas baru buat Mbak Sri untuk mengingatkan untuk perpanjang kembali dari sudah proses, Bu merek. Lita. Oh ya, luar biasa ya sudah mulai Iya, proses ya. karena Eh, Bu Fauzi ini memang ketika misalnya dari awal itu udah dikritik orang, langsung dibikin, Bu. Misalnya ya luar biasanya itu. apa yang dibilangin orang tuh langsung diperbaiki tanpa babi, Bu. Misalnya nggak bisa medsos nih, misalnya Ibu kalau mau maju mau gini, Ibu harus bisa gitu. Nggak ada cerita, wah saya gaptek, saya gini. Tapi ketika diajarin mau, Bu. Jadi pokoknya keren Oh, gitulah. luar biasa sekali. Iya, Eh, eh, bisa di pending sebentar Mbak Sri. Kita sapa dulu. boleh, Kebetulan Pak Samsi sudah Pak. bisa hadir bergabung dengan kita. Oke, Selamat sore iya. Pak Samsi. Ya, selamat sore. Ya, Mohon maaf, eh, mohon maaf baru bergabung karena tadi ada keperluan. siap Silakan Pak dilanjut, Samsi. Bu Oh Lita. ya. Ya, Pak Samsi, saya mau sedikit mendengar motivasi yang bisa diberikan oleh Pak Samsi untuk Bu Susi. Ini luar biasa sekali, Pak. Usahanya sudah berjalan 25 tahun, Pak, gitu. Jadi luar biasa sekali dengan produk yang konsisten sama, Pak, gitu.
Tempe, Ya, Pak. oke. Ya, kalau motivasi dari saya, Ibu tetap harus mempertahankan nama baik brandnya, nama baik merek Ibu harus dipertahankan. Kemudian manajemennya juga harus dipertahankan atau malah mungkin diperbaiki, dibuat menjadi lebih baik manajemennya. Kemudian kualitas produknya juga dijaga, ya. Karena ternyata kita berdasarkan pengalaman Sritek kemarin, itu awalnya kan orang selalu berpendapat bahwa kalau bisnis itu sudah lebih dari 5 atau 10 tahun itu sudah aman. Nah, Iya, ternyata Sritek itu sudah berapa tahun itu? 25 tahun lebih ya. Nah, itu iya. ternyata kolaps juga. Jadi, salah satunya yang saya tahu, kenapa dianggap dipilotkan oleh kurator, karena manajemennya yang tidak baik. Produknya baik, pemasarannya baik, kualitasnya baik, tapi manajemennya ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan anggaran. Ya, karena Sritek kemarin manajemennya udah manajemen kedua. Waktu dipegang ayahnya masih bagus, begitu turun dipegang anaknya, manajemennya anaknya tidak menjalankan manajemen sesuai SOP yang benar. Ya, akhirnya bangkrut. Nah, dampaknya kepada ribuan karyawan. Nah, begitu juga dengan usaha ibu. Saya membandingkan dengan cerita tadi ya, ibu sudah punya usaha cukup lama. Jadi, nama baiknya harus dipertahankan. Tapi ternyata tidak cukup mempertahankan nama baik, manajemennya juga harus diperbaiki, kualitas produknya harus dijaga, dan satu lagi harus mampu melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus hati. Itu Bu, jadi Siap. lanjutkan usaha Ibu, lakukan yang terbaik bagi pelanggan dan bagi produk Ibu, dan jaga nama baik produk Ibu agar tidak mudah dilupakan orang, dan uh, jalankan manajemen yang baik. Semoga sukses, semoga usahanya juga berkah Amin. dan bermanfaat bagi Amin. orang Amin. banyak. Terima kasih Terima doanya. kasih. Terima kasih Pak Terima Samsi. kasih, Pak Samsi. Ya, Nah, gitu tadi Bu Lita. Jadi motivasi dari Pak Samsi buat Bu Susi, dan kita juga tadi sudah mendengarkan motivasi yang diberikan Bu Susi. Nah, lanjut lagi nih ya Bu Lita ya, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan Bu Susi. Oh, ada Pak Fahri juga Bu Lita hadir tuh. oh iya luar biasa. Ini Pak Fahri juga Pak sangat Fahri. rajin untuk hadir ya. Ya, Iya, Pak ya. Fahri, kalau di kegiatan ngabuburit bareng Umi kali ini memang kita tidak mengeluarkan sertifikat untuk audiens ya, gitu. Jadi eh, karena ini kegiatannya khusus ngobrol, Ngobrol-ngobrol aja ngobrol Pak bareng Fahri. saja. Ya, betul gitu. Hmm. Kalau yang ada Bukan kegiatan. sertifikatnya itu Ya. diaktualisasi di hari Kamis, Pak Ya, Fahri. di dijalin ya, jalin Iya, bersama. Ya, betul. gitu. Kita lanjut lagi ke Bu Susi. Kita mulai ke strateginya ya, Bu Susi. Nah, tadi kan Bu Susi, kita tahu ya kalau di Malang itu eh, terkenalnya apel. Nah, terus Bu Susi tiba-tiba nongol nih bawa keripik tempe. Nah, sedangkan di Selekta itu tempat Bu Susi itu setiap kita keluar di jalan itu kan setiap warung-warung itu udah toko oleh-oleh nih ya. Nah, kita mau minta tipsnya gimana Bu Susi menghadapi persaingan yang banyak yang di setiap jalan itu pasti ada, dan mungkin sekarang sudah banyak yang meniru usaha tempe Ibu. Boleh Bu bercerita bagaimana mempertahankan Fauzi tempe ini tetap disukai dan akan berkembang nanti. Jadi orang yang beli oleh-oleh dari Batu bisa membawa dan nanti meluas ke seluruh Indonesia. Terima kasih, Bu Sri. Untuk menghadapi pesaing, kita nggak perlu mikir pesaing. Kita fokus pada diri sendiri. Brand kita, kelebihan kita itu di non MSG. Keripik tempe non MSG. Jadi kita fokus pada produk sendiri, kualitas sendiri. Adapun pesaing, mereka punya rezeki sendiri-sendiri. Jadi saya tidak pusing dengan pesaing-pesaing tadi. Kebetulan ini produk saya selain Fauzi, namanya Fauzi ya, ada keripik tempe yang mereknya oke. Seperti ini, Bu.
eh, produk lain yang mereknya oke ya, Pok ini si 8 ini yang ber apa yang ber apa ya nih, Fauzi itu kan pasar menengah atas, ini menengah ke bawah. Jadi pesaing yang menengah ke bawah ini, yang menengah ke atas Fauzi. Kayak gitu. Jadi saya Oh, tidak oke, oke. tidak apa ya Bu, tidak sepanik atau gimana-gimana kayak gitu. Tenang aja, santai aja kita terus jalan, fokus pada diri sendiri, kelebihan diri sendiri kayak gitu Ibu. Ya, siap-siap. Keren ya, Bu Lita ya. Ya, Jadi keren sudah, banget. Iya, sebetulnya kembali karena beliau memiliki perencanaan ya, eh, hmm, Mbak Sri. Jadi eh, Bu Fauzi ini kan rajin ikut ikut apa upgrade ya dari pemerintah ya, setempat ya, Bu ya. Sehingga rajin, beliau rajin betul-betul implementasi, iya, Bu Lita. beliau Jadi apa betul-betul yang dia terima, mengaplikasikan. Ya. dia dikerjakan. Benar, Betul, dia benar banget. mengaplikasikan. Jadi tidak hanya sebatas datang ke seminar, lalu pulang, lalu produksi, tapi betul mengamati dari hasil seminar ini. Oh, saya harus harus balik ya. Eh, Banyak hal yang diungkapkan oleh Ada yang Bu beli ya, Bu? Suzy. Kayaknya ada Iya. yang beli itu. Beli sembako. Oh ya, jadi Boleh, Bu, di, dipanggil, oh, Bu. Bu boleh Susi boleh boleh sambil dipanggil. diperlihatkan Ah, ah. pembelinya, gitu Bu. Silakan Bu. Oh, iya. Ini ini loh Bu, ada permintaan untuk kirim ke warung bambu. Jadi ini mau kirim Wah, ke luar biasa. warung bambu. Ada permintaan ini Bu. Boleh, luar biasa, luar Oh biasa ya, luar Ya, sekali. biasa. ini Boleh ada ngobrol sama permintaan dari ibunya? warung bambu sehingga saya suruh antar. Oh, Hmm. gitu. Boleh ditanya, Bu. Boleh namanya siapa gitu. Oh, namanya Bu Ola. Dia malu Bu Oh, langsung keluar. astaga. Bu Ola, ini kita mau nanya, udah Sudah gimana, keluar Bu? Bu, sudah keluar. Lari dia. Ya, luar biasa Oke, sekali ya. luar biasa. Benar-benar ya, keren ya. Sampai banyak banget permintaannya gitu. Boleh, Iya. Betul. Bu, Bu, memperlihatkan produknya sama harganya kalau bisa, Bu Susi. Ya, boleh. Bu Oh Susi, ya Bu, kalau kami tadi, memiliki ya, kalau tadi itu yang terakhir yang ada merek Oke itu produk ibu atau produk pesaing, Bu? punya saya Produk Bu Bu, Susi. saya Oh memiliki ya, berarti dua berarti Bu Susi mengeluarkan dua dua produk, yang satu merek, adalah premium, yang satu dua adalah merek. Iya, biasa ya, Saya Bu ya. betul. menyewakan dua Seperti merek. itu ya, Bu ya. Gitu. Iya, Betul, Bu jadi Lita. Ya, apakah dari sudut kualitas produk biasa dan produk premium ini ada perbedaan, Bu? beda. Kalau saya ini gini loh, jangan sampai ke tempat kami produksi yang di outlet kami, tujuannya mencari tempe, pulang tidak membawa tempe. Jadi Ya, kami Iya, membeli yang satunya non MSG, yang satunya pakai MSG, yang pakai micin. Jadi ya, kalau orang yang sehari-harinya dia selalu pakai micin ya, nyambel saja pakai micin, tentu kalau tidak pakai micin tidak bisa makan. Saya membuat produk yang mereknya oke, yang di sini pakai micin tapi tanpa rempah-rempah. Di sini bumbunya hanya micin sama garam, kayak gitu tuh. Kebetulan tempe batu atau Malang itu di bumbuni garam gitu aja udah gurih Bu, nggak pakai lain-lain udah gurih enak kayak gitu. ya, makanya Jadi terkenal ya, Bu, kelas tempe Malang. ya nah, ya, tempe tapi Malang. tempe batu nggak ada ya, Bu Lita ya. Nah, Ya, nggak ada, adanya Fauzi tempe ini yang Malang. baru. Hmm. Tapi di Awalnya Batu ada tempe tempe Fauzi ini di batu. Batu. Iya, Iya, betul. Besok di betul. Bandung nanti akan beredar tempe Fauzi ya, Bu. Ya, siap, Amin. Terima amin. kasih semoga. Ya, Itu luar biasa. permintaannya Bu Susi, Bu Lita. Nanti Bu Sri, saya mau di Bandar Ya, Jakarta ada Fauzi Tempe katanya. Oh iya Bu, insya Allah banyak berdoa. Itu harapannya. sedikit eh, sedikit ada hal catatan dari saya dan ini cukup menarik sekali ya. Biasanya eh, produksi itu tidak
berbeda merek ya. Nah, kenapa Bu Susi memilih strategi membedakan merek? Yang satu merek keripik tempe Fauzi, yang Fauzi, satu keripik tempe oke gitu loh Bu. ya tadi membedakan yang satu non MSG, yang satu pakai MSG. Komunitasnya beda, pasarnya beda, kayak gitu. Ya, Tadi apakah pernah jangan sampai pernah ke ada sini Pak cari pelanggan? tempe pulang nggak bawa tempe. Ya, apakah ada pelanggan yang membeli langsung di outletnya Bu Fauzi bertanya, Bu, ini tetap Ibu produksi kan gitu? Atau orang lain yang produksi? Saya produksi, ya saya sendiri yang produksikan ini untuk meyakinkan Ya, bahwa ini produk saya. Ini ada tulisan diproduksi oleh ah, Fauzi kayak gitu. ya, tetap ya Bu ya. Jadi Iya. tetap ada tulisan yang cukup bisa dibaca, mudah dibaca bahwa produk diklaim bahwa diproduksi oleh keripik tempe Fauzi ya Bu ya. Iya benar. Ada diproduksi oleh Fauzi Jaya Batu. Ya, Meskipun luar dia biasa. Oh ya, ini Ya, berarti Bu, luar. Bu Fauzi Susi ini Jaya nggak Batu. takut sama kompetitor, keren banget. Nah Udah itu benar-benar yakin pada diri sendiri. yang bikin saya sangat takjub pada Bu Susi itu, loh saya nggak perlu takut pada kompetitor karena rezeki sudah ada garisnya masing-masing. Itu Ya, keren iya banget itu gitu. betul. Ada lagi Iya. nanti Bu Lita takjub yang saya bikin takjub nanti. Oh Nah, iya. sebelum itu tadi di video kita ngelihat kan ya Bu, ada anak TK, ada anak mahasiswa malah Oh, yang mahasiswa belajar. ya Ya, betul. saya pikir apa Bu Susi ini tadinya ada buka eh, pembelajaran wirausaha. Ternyata Bu Susi ini memang maaf ya Bu Susi ini nggak tamat SD ya Bu. Ya. Nah, Iya. tapi mampu memberikan pembelajaran ke orang-orang yang mau menimba ilmu tanpa bayaran. Itu pemberdayaan Bu Susi terhadap masyarakat. Jadi terbuka siapa aja yang mau belajar, oke. Waktu saya ke tempatnya pun juga saya belajar Bu Susi gimana sih kok Ibu keren banget pembukuannya. Nah, karena Bu Susi itu juga memegang satu koperasi usaha bersama Bu Lita ternyata di situ. Dan Biasa sekali isinya ya. itu isi koperasinya utamanya itu produk-produk yang dia butuhkan. Jadi dia membantu dia beli sendiri, keuntungannya untuk masyarakat banyak seperti itu Bu Lita. Nah, Ya itu saya luar salut biasa. banget. Terus saya tanya, Bu, saya itu paling males loh Bu bikin keuangan kalau enggak untuk apa namanya laporan untuk apa saya nggak bikin Bu. Terus apa jawabnya Bu Susi Bu Lita? Jawabnya gini, Bu Sri saya itu bikin laporan, maksudnya walaupun Bu Susi itu nggak laporan kayak kita pakai ini Bu, pakai aplikasi pakai apa nggak, tapi di kertas, terus ada ada itu ya Bu ya, kayak tusukan nanti ditaruh di situ. Oh Nah iya, pas nanti nota, minggu, nota. ya Setiap nota-nota penjualan dan mau pembelian ada belanja itu kemiri kasih doang, nota. garam doang Semuanya tetap pakai nota. ditulis. Nah, nanti hari Sabtu itu baru di, ditulis Backup. direkap. Terus saya tanya Bu Susi, eh, kok Ibu mau rajin banget sih? Terus jawabannya apa Bu Lita? Mau tebak nggak? Jawabnya kayak gini, Bu Sri, gimana saya mau ngasih haknya harta yang saya makan kalau saya nggak bisa mengetahui berapa untung saya gitu. Oh, banget saya Bu Lita. Ya, Pulang-pulang saya bilang, "Oh ya keren banget ya Bu Susi." Saya aja sampai enggak. Apa pikiran tuh? ke Saya sana. pulang langsung benerin pembukuan. Ya, betul betul luar biasa Keren sekali. banget. Ya, Akhirnya ada. itu, Ya, ya jadi jadi memang pas saya memang share ada tuh Bu Lita, keseimbangan ya, Bu Sri. bener. Ya, yang dilakukan oleh Bu Susi Fauziah itu ada ada penyeimbang antara Nah, bener kebutuhan banget. dan Keren banget. kebutuhan akhirat ya. Dia lebih Bener takut banget. lebih takut tidak menulis karena apa? Karena ada hak orang lain yang harus Bener disampaikan. banget. Ketika dia tidak menulis, dia tidak Kalau bisa tahu gitu berapa hak yang nanti malah jadi hak orang kemakan sama eh, sama beliau harusnya ya. saya Itu luar keluarkan biasa misalnya sekali. segini, Ya, malah saya cuma segini. Padahal kan saya untungnya betul, segini gitu, Bu betul, Lita. Benar betul luar banget. Jadi biasa sekali. nggak meleset itu. Ya, Langsung saya
Keren banget Ibu ini. Padahal saat itu medsos aja belum punya, Bu Lita. Iya, luar Kemasannya biasa. masih Saya polosan, mendengar tapi keterangan keuangannya Mbak keren Sri banget. membuat saya merinding loh, Mbak Sri. Karena ya itu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat ya yang mengakibatkan beliau mendisiplinkan diri untuk berbagai hal, pem- Benar. mulai dari Sama pembelian sama juga. kompetitor tadi, Bu Betul, Lita. betul, Nggak luar takut biasa. sama Dia tidak kompetitor takut. karena Eh, punya keyakinan sendiri bahwa produknya punya USP sendiri, punya value yang sendiri gitu. Keren ya, Bu Lita, seperti itu. Keren, Ah, keren, tadi Bu keren, keren. Fauzi juga janji, Bu Lita, gimana ceritanya Fauzi itu jadi nama. Fauzi. Iya, tadi pas di awal-awal kita ngobrol, katanya Fauzi itu sebenarnya eh, bukan Yang apa? Gimana tadi ceritanya? Bukan boleh, nama boleh. saya. Ya, Iya, boleh gimana Bu? sedikit cerita, Bu Fauzi. Ketika Ibu menyadari bahwa, oh ternyata Fauzi adalah bagian dari nama gitu ya. Hmm. Iya, Bu. Mau cerita tentang nama ya, yaitu setahun dari nama Fauzi itu ada yang negur, ada yang baca ya, ada yang baca tentang Fauzi. Oh, ternyata Fauzi itu nama ibu ya, kayak gitu ya, ada yang negur. Terus saya sadar sampai di rumah angen-angen. Oh iya ya, nama saya kan Susi Fauzi ya, kayak gitu. Sebenarnya bukan itu ya, Bu. Saya Oh, ini karena eh, ibu ini taunya namanya itu Susi aja panggilannya, karena nggak pernah dipakai nama lengkap, jadi ibu nggak iya, sadar kalau sebenarnya namanya itu iya. Fauzi ya. Oh alah. Saya memakai nama Fauzi itu. Waalaikumsalam. Binara. Sini, Mbak. Iya. Ada ada pelanggan ya, Bu? Nah, ini dagangannya datang beras, beras, Ya, ya, ya. beras sembako datang Ya, karena dari bentuknya koperasi Mbak Sri, jadi memang wajar ketika sore hari seperti ini ada lansir eh, apa ya barang ya Bu ya. memasok ya dari Ya. Kediri ini. Oh, luar biasa sekali. Tapi kooperasinya itu Bu Lita, awalnya itu isinya produk yang dibutuhkan Bu Susi. Oh, ya, 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 Jadi ya, ya luar Bu biasa. Susi butuh sagu, Bu Susi butuh gas, Bu Susi butuh apa tempe-tempean gitu-gitu, ah, bumbu-bumbu ya itu Wah, yang disiapkan di situ. Nanti ya, keuntungannya ya buat orang lagi gitu Bu. luar biasa sekali ya. Iya keren banget sih. Nah Iya, Bu. terus itu ya ceritanya Fauzi tanpa sadar Hmm, ternyata sudah jadi nama nama saya. padahal nama baik Iya. gitu ya menurutnya. Iya benar. Sebelumnya Fauzi Mm-mm. kan namanya ini Sahabat Dunia, pernah pakai Sahabat Dunia. Maunya sih orang-orang yang makan tempe itu menjadi sahabat ya sedunia kayak gitu ya. Sebelum Sahabat Dunia kami pakai nama Mana Lagi. Jadi Harpan di sini sebagai produsen yang habis makan keripik tempe, lo mana lagi kayak gitu, lo mana lagi. Oh ya Terus ya. Ya. lama-lama sadar ya, lama-lama sadar di sini aja nggak apa-apa. Lama-lama sadar bahwa Mana Lagi itu merek apel ya, bukan merek ya, nama apel. Mangga, Apel nama di mangga. satu kan ada apel Mana Lagi, Selamat apel pagi. anak. Ya, Nah, saya ya, tidak Iya, mau iya. seperti itu. ya. Terus dari Bu, Bu Fauzi, tadi ada satu cerita yang cukup menarik. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana produk Ibu bisa sampai ke Hong Kong. Pak, nanti saya transfer ya. Aku sih on acara itu. Ya, Bu Oh Susi iya. udah jago transfer sekarang ya. Iya. Dari yang tidak tahu sama sekali sistem Buka perbankan aja Bu ya. Lita. Pas saya ada itu baru katanya, Bu Sri ini gimana caranya? Mau screenshot. Ya, Iya, baik Bu Susi, silakan ceritakan dulu bagaimana produk Ibu bisa sampai ke Hong Kong. iya itu. Dulu pernah ini ya ada yang cari, memang ada yang cari. Dia sudah biasa ekspor ke Hong Kong, salah satunya. Kemudian cari produsen keripik tempe. Ya, enggak tahu tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah
eh, membutuhkan ini, gitu. Alhamdulillah kita MOU ya. Jadi ketika beliaunya kirim, ya masuklah produk saya di situ. Dia tidak hanya keripik tempe saja di situ, tapi macam-macam. Jadi satu kontainer besar itu isinya macam-macam, termasuk keripik tempe saya tadi. Itu udah mungkin 1 tahun ya sebelum COVID. Nah, Nah, setelah COVID berhenti total. Itu berhenti oh, total dan setelah COVID ternyata ada salah satu pelanggan, bukan pelanggan ya, mereka mungkin yang sudah merasakan keripik tempe Fauzi yang di Hong Kong, kemudian japri ke saya, minta kirim. Jadi saya bisa eksportir kayak gitu. Iya. Beberapa Jadi kali eksportir untuk ke Hong Kong. Terus di sana dijual lagi. Kayak gitu loh. Di Hong Kong dijual lagi. Alhamdulillah kayak gitu. ya. Masih dengan eh, nama keripik tempe Fauzi ya Bu ya di Hong Kong Ya, ya. sudah Fauzi. Ya, sudah Fauzi itu namanya. Nah, ya. Fauzi tapi masih kemasan lama ya, belum baru. Kalau yang tagline teman jalan ini baru Desember, apa ya, tahun 2024 di November. Baru. 2024 ya luar berarti biasa sekali. kalau untuk teman-teman di sini yang mau jadi reseller Bu Fauzi itu ada harga lain ya, Bu? Iya, pastinya ada harga lain karena dia kan memasarkan lagi, titip lagi. Sistem saya ada dua. Satu, sistem yang pertama jual putus tunai. Jual putus tunai itu dia harus kontan, terus ada ketentuan harus berapa box kayak gitu ambilnya. Yang satu konsi ya Bu, yang biasa di toko-toko itu konsi. Ya. Kayak gitu. Ya, Macam-macam yang Bu toko. jualannya. Kalau yang dilaris di toko oleh-oleh itu justru yang kemasan box kayak gini. Ya, Kemasan box tuh soalnya murah larisnya. ya, Bu ya. Yang dicari orang tuh Ya, kan kadang yang murah, kalau yang premium di tempat tertentu ya, Bu ya. praktis ya. Kalau box kan praktis biasanya buat oleh-oleh Iya. keluarga. Ada isi 8, ada isi 10, isi 12, isi 15, dan isi 20. Kayak Kalau gitu. yang Saya satuan memang itu harganya berapa, Bu? Yang kalau satuan. yang ini kan premium ya untuk generasi Gen Z. Kemasan seperti ini di pasarnya di Indomaret sama toko oleh-oleh yang kecil-kecil itu bukan yang besar ya. Ini segini 20.000. Isinya satu ya, Bu? Satu tapi 160 gram. 165, Oh. Soalnya ini 165 gram. kemasan baru ya, Bu Susi. Saya belum Iya. lihat kemasan ini. Ya. Ini juga yang standing pot. Nah, kayak gini sama. Alhamdulillah ya harga segini 20.000 di Kota Batu laris juga. Laris, laris kalau batu, apalagi kalau masuk ke selekta ya, Bu. Kalau ini sering diambil dinas, Bu, Dinas Kota Batu kalau ada acara-acara tertentu, pasti ini keripik tempe Fauzi diikut sertakan. Gitu. Alhamdulillah. Yang di video ada, Ya, Bu, ya itu diborong itu ada tiga ratus ya lima puluh benar. ya, kok kayak Berarti gini. kalau misalnya kita mau nge-repack bisa ya, Bu? Oh boleh, ada juga los-losan. Kita juga menjual setengah mateng, Bu. Ada yang request keripik tempe Fauzi ini yang setengah mateng. Jadi saya layani saja, Bu, yang penting dapat uang, kayak gitu ya. Oh iya, Pesen iya. yang setengah mateng nanti diambil kayak gitu. Yang mateng kan di sana. Siap, siap. Sekarang di Heeh. Kota Batu sudah berapa ini, Bu, retail yang masuk? Sudah berapa titik? Kalau yang masuk di toko Indomaret itu 32, kalau yang lain-lainnya sekitar 140 outlet. Wow, keren banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari yang 10.000, Amin. dari yang modal 10.000 ya, Bu Lita ya. Keren banget Bu Iya, Susi. Nah, Ya. ini kita udah kita ngubek nih tokonya Bu Susi. Tadinya kita mau ngubek juga nih sebenarnya ruang produksinya, Bu. Tapi berhubung udah tutup ya jam 1, jadi kita nanya-nanya aja. Termasuk Hmm. pertanyaannya Bu Nainai tadi, gimana caranya tempe Bu Susi itu bisa renyah? Gitu pertanyaannya. oh iya. Tadinya saya mau Terima ngajak jalan-jalan Bu Lita ke ruang produksinya. Ya, betul. terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Untuk membuat keripik tempe renyah,
banyak sekali tipnya ya. Kalau saya dulu pertama kali bikin keripik tempe agarnya itu pakai santan. Santan dari kelapa itu paling enak sekali. Gurihnya itu bagaikan makan inilah. Kalau orang bilang kayak narkoba. Kayak gitu ya. Bisa aja Gurih Bu banget Sisi. ya. Gurih banget, Bu. Hanya saja santan itu tahan hanya 1 minggu. Jadi Oh saya iya nggak mau betul. pakai itu. Heeh. Terus kemudian dari testimoni pasar yang tadi saya jajakan tadi, ada yang bilang, Bu Susi kasih perenyahnya ini aja gamping, kayak gitu ya. Gamping tahu ya Bu ya, putih itu. Ya. Saya juga mencoba pakai gamping, tapi hanya sebentar. Saya takut ya, gamping itu identik dengan, aduh takut ya. Tapi tetap saya coba, saya rasakan. Tapi seletnya karena saya takut, enggak saya pakai. Kemudian lagi ada yang mencaratkan, Bu Susi ini loh pakai miri aja, kayak gitu ya. Akhirnya miri juga tak testimoni pakai miri. Alhamdulillah ternyata miri ini bisa expertnya sampai 2 bulan. Wah, senang sekali saya. Akhirnya sampai sekarang pernya saya alami miri, kayak gitu Bu. Bukan pernyah yang beli ya, kimia itu bukan Bu. Kan ada tuh pernyah yang beli dari pasar ya, harganya murah tapi bisa apa ya membuat renyah makanan itu kan ada. Saya tidak mau Ya. pakai itu Bu. Jadi memang brand Fauzi itu alami, memang benar-benar alami. Saya tidak boleh bohong bilang alami tapi tadi pernya yang murah. Tidak. Miri itu pernya alami Fauzi, keripik tempe Fauzi. Boleh dicoba itu resep untuk bikin tempernya. Wah, dapat resep nih Bu Wah, Nana luar ini. biasa sekali ya. Hari hari ini kita ke bagian dapat Nanti apa saya coba deh. bocoran dapur dari keripik tempe Halo, Fauzi, luar Fauzi. biasa sekali ya. Mudah-mudahan berkah ya Bu di bulan puasa Ya, ini. amin, Resepnya bisa amin. membantu banyak Pengawet kami teman-teman. juga alami, Bu. Pengawet kami pakai kunyit. Kunyit kata Oh, dokter ya, itu juga ya. antiseptik ya. Betul, Antiseptik dan betul. kunyit itu pernah alami Fauzi. Apa? Pengawet, pengawet alami Fauzi. Hmm. Pernyahnya alami, pengawetnya juga alami kayak gitu, Bu. Ya, luar biasa Ah, sekali. seperti itu keren Semua sekali ya Bu. Strategi dari berbahan alamiah ya. betul dan menjaga kualitasnya. Jadi strateginya Bu Fauzi ini benar-benar tidak hanya tentang usaha itu banyaknya modal, tapi soal kreativitas, ketekunan, dan manajemen yang baik, seperti kata Pak Samsi tadi. Nah, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya kepada Bu Fauzi tentang strategi usahanya, silahkan bertanya dulu sebelum kita lanjutkan ke perilaku usaha dari Bu Fauzi. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.